Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan mengupdate tanaman cabai rawit kita di usia 25 hari setelah tanam. Dan untuk hari ini kita juga lakukan pemupukan kocor ya di usia 25 hari setelah tanam. Nah, seperti ini adalah kondisi terbaru dari cabai rawit kita ya teman-teman ya. Nah, sebagian besar itu cabang Y pertama itu sudah keluar ya. Sebagian besar teman-teman. Mungkin ada sedikit udah lebih dari 50% ya. Nah, padahal kemarin masih sedikit teman-teman, tapi ini sudah terlihat kebanyakan sudah mulai pecah cabang Y-nya ya teman-teman ya. Dan kita buat video dari bawah ya teman-teman ya. Ini yang paling bawah. Kemudian di sana yang paling atas. Nah, kalau untuk pemupukan dari usia 10 hari sampai rencana di 30 hari itu pupuknya masih sama, teman-teman. Yang saya pakai yaitu NPK ya, pupuk NPK 1,5 kilo, kemudian Yaraliva atau kalsium nitrat plus boron itu 0,5 kilo atau 500 gram. Kemudian magnesium sulfat itu sebanyak 50 gram. Jadi totalnya itu 2 kilo 50 gram. Itu kita larutkan dalam 200 liter air. Kemudian kita kocorkan untuk 1000 lubang tanam. Dan satu lubang tanamnya itu terdapat 2 tanaman ya teman-teman ya. Nah, jadi semua lubang tanam ini itu terdapat dari apa? Ada 2 batang tanaman teman-teman seperti ini. Nah, ini 2, ini 2. Ini 2 nih, kecil. Terus ini 2. Jadi semua itu ada 2 batang ya dalam satu lubang tanam. Nah, untuk yang bagian paling sini teman-teman itu rata-rata tunas airnya sudah banyak. Beda dengan yang di sebelah sana, karena di sebelah sana itu dia ternaungi oleh pohon karet ya teman-teman ya. Jadi untuk pertumbuhannya dia kurang maksimal, kurang optimal ya, karena pencahayaan dari matahari dia kurang. Beda dengan yang di daerah sini. Yang di daerah sini teman-teman itu tunas airnya itu sudah besar semua. Contoh seperti ini. Ini tunas air teman-teman, ini tunas air juga. Terus ini batang utama, ini tunas airnya nih. Nih, rata ya. Untuk bagian yang bawah itu tunas airnya eh, lebih cepat besar daripada yang di atas sana, yang apa namanya sinar mataharinya kurang. Kemudian di sini teman-teman ya, itu sering hujan campur angin ya teman-teman ya. Itu mengakibatkan tanaman kita pada apa ya, sengkleh. Sengkleh itu bahasa Indonesia apa? Ambruk. Ambruk lah ya, kita bilang ambruk aja lah. Contoh di mana ya? Ya ini sebenarnya pada sengkleh semua sih teman-teman. Ini contohnya ini nih, sengkleh. Nah, itu juga sengkleh tuh teman-teman. Banyak ya teman-teman ya yang sengkleh karena hujan angin. Kemudian karena lokasinya juga berpasir teman-teman. Nih, contohnya seperti ini teman-teman. Sengkleh seperti ini. Nah, ini nanti rencananya ya, itu setelah kita lakukan pemupukan akan kita lakukan penalian teman-teman. Jadi kita nalinya enggak nanti ketika sudah di atas ini enggak, karena ternyata enggak kuat teman-teman. Nih, ini sengkleh juga teman-teman. Besok langsung kita tali aja nih teman-teman. Nah, begini ya, kita tali aja. Terus ini juga kita tali. Sekalian kita bersihkan gulmanya. Jadi di dalam lubang tanam itu ada gulmanya ya beberapa. Dan kenapa bisa sengkleh? Karena kan ini tanahnya pasir teman-teman. Kalau tanah pasir ini kalau ketika kena air dia otomatis jadi apa ya, tanahnya kan gembur nih. Jadi dia gampang sengklehnya karena itu teman-teman. Beda dengan yang di tanah apa namanya, sawah atau peladangan ya. Kalau kena air dia belum tentu seperti ini. Tapi kalau tanah pasir dia gampang banget teman-teman. Nih seperti ini doyong juga ya teman-teman. Nah, nanti kita tali seperti ini ya. Sebisanya aja sih teman-teman kita tali ya. Kalau yang masih terlihat kecil sekali ya nggak kita tali. Tapi kalau yang udah kelihatan tinggi itu lebih baik kita tali teman-teman. Biar dia nggak
miring-miring ya. Nanti kalau miring-miring malah tunasnya yang tunas airnya yang lebih besar daripada batang utama. Walaupun sebenarnya nggak masalah juga teman-teman, karena akan kita pelihara semua sih sebenarnya. Tapi lebih bagus kita tali aja. Dan untuk pemupukan ya teman-teman ya, itu nanti akan kita pupuk lagi di usia 30 hari setelah tanam ya. Jadi untuk pemupukan itu saya lakukan per 5 hari sekali. Tapi nanti setelah usia 30 hari itu saya buat 10 hari sekali. Nah, jadi jedanya agak lama. Kalau untuk pertumbuhan ini kita gas ya, kita gas aja 5 hari sekali dengan dosis yang kecil ya. Kalau menurut saya ini dosisnya sangat ringan ya untuk 2000 ketemu 2000 tanaman ya teman-teman ya. Itu kita hanya memakai pupuk 2 kilo aja ya. Hanya memakai 2 kilo aja. Dan ini tanpa pupuk dasar ya teman-teman ya. Jadi tanaman ini tanpa pupuk dasar, kita nggak pakai dolomit, kita nggak pakai kohe, kita nggak pakai nggak pakai pupuk sintetis, kita nggak pakai. Jadi pemupukan murni kocor saja teman-teman. Nah, ini bagian sini juga bagus-bagus ya. Tunas airnya banyak. Nah, tunas airnya sudah besar ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kita kali ini. Jika ada masukan, kritik atau dan saran bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga videonya bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.